Adit adalah pria sederhana dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Ia tumbuh dalam keluarga yang hidup pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya membuka warung kecil-kecilan. Meski hidupnya serba kekurangan, Adit adalah sosok yang penuh semangat dan pantang menyerah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya. Di pagi hari, ia akan membantu ayahnya di sawah sebelum pergi ke sekolah. Sepulang sekolah, ia membantu ibunya di warung. Meski tubuhnya sering lelah, Adit selalu menyempatkan diri untuk belajar. Ia bercita-cita ingin mengubah nasib keluarganya. Namun, hidup tidak mudah bagi Adit. Setelah lulus SMA, ia harus rela mengubur mimpinya untuk melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Demi membantu keluarganya, Adit memutuskan merantau ke kota besar berharap mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dengan bekal seadanya dan uang hasil pinjaman dari tetangga, Adit tiba di Jakarta, kota yang penuh tantangan dan harapan. Di Jakarta, Adit bekerja sebagai kuli bangunan. Ia memulai hari sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Dengan helm proyek di kepala dan tubuh yang penuh debu, Adit menjalani hari-harinya tanpa mengeluh. Bagi orang lain pekerjaannya mungkin dianggap rendah, tetapi bagi Adit itu adalah langkah pertama menuju impian besarnya. Selama bekerja, Adit selalu mengamati proses pembangunan. Ia tertarik dengan cara kerja mandor, arsitek hingga insinyur proyek. Setiap kali ada waktu senggang, ia tak ragu bertanya kepada mereka, "Pak, kenapa pondasi ini dibuat seperti ini?" Atau, "Mas, gimana cara baca gambar proyek ini?" Adit haus ilmu dan ia menyerap setiap pengetahuan yang ia dapat di lapangan. Suatu hari, ia mendengar tentang kursus singkat di bidang konstruksi yang diadakan secara gratis oleh pemerintah. Meski harus mengorbankan waktu istirahatnya, Adit tetap mendaftar. Ia belajar dengan tekun bahkan hingga larut malam. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil menyelesaikan kursus tersebut dengan nilai terbaik. Kisah hidup Adit mulai berubah ketika suatu proyek besar membutuhkan tenaga tambahan di tim pengawas lapangan. Berkat rekomendasi mandor yang melihat potensi Adit, ia dipilih untuk posisi itu. Meski awalnya hanya sebagai asisten pengawas, Adit menjalani perannya dengan sungguh-sungguh. Ia membuktikan bahwa meski berasal dari bawah, ia mampu bersaing. Namun perjalanan menuju kesuksesan Adit masih panjang. Saat itu ia hanya seorang pemuda dengan mimpi besar, helm proyek dan pakaian penuh debu. Orang-orang di sekitarnya hanya mengenalnya sebagai pekerja keras tanpa menyadari bahwa suatu hari ia akan menjadi miliarder yang mengubah wajah industri konstruksi Indonesia. Setelah berhasil menjadi asisten pengawas, Adit terus menunjukkan kualitasnya. Ia bukan hanya bekerja keras tetapi juga berpikir strategis. Ia sering memberikan ide-ide sederhana namun efisien kepada timnya. Salah satu idenya adalah memperbaiki sistem penjadwalan proyek yang sering terlambat. Berkat ide ini, proyek mereka selesai lebih cepat dan hal itu membuat Adit mulai diperhatikan oleh manajemen. Namun perjalanan Adit tidak selalu mulus. Ketika proyek besar tersebut selesai, Adit kembali menjadi pekerja harian. Tanpa jabatan tetap, ia harus menerima proyek apa saja yang tersedia. Di saat seperti itu, banyak orang mungkin akan menyerah, tetapi Adit tetap bertahan. Ia percaya bahwa ini hanyalah bagian dari proses panjang menuju kesuksesan. Pada suatu hari, nasib mempertemukannya dengan seorang investor bernama Pak Joko. Pertemuan itu terjadi di lokasi proyek kecil di mana Adit bekerja. Saat itu, Adit terlihat sedang mengarahkan para pekerja untuk memperbaiki kesalahan dalam pemasangan kerangka bangunan. Pak Joko yang kebetulan datang untuk meninjau proyek tersebut terkesan dengan cara Adit memimpin dan memberikan solusi. Pak Joko kemudian mengajak Adit berbicara lebih dalam. Dari percakapan itu, Pak Joko melihat bahwa Adit bukanlah pekerja biasa. Ia adalah seorang yang memiliki wawasan luas tentang konstruksi, meski tidak memiliki gelar akademik. Saat itu Pak Joko memberikan tantangan kepada Adit.
Kalau kamu punya ide untuk sebuah proyek, datang ke kantor saya. Saya ingin lihat seberapa jauh pemikiranmu. Tantangan itu membuat Adit bekerja lebih keras. Ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat proposal sederhana tentang konsep rumah murah berkualitas untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Proposal itu ia buat dengan tangan sendiri, menggunakan pengetahuan yang ia kumpulkan selama bekerja di lapangan. Saat Adit mempersembahkan proposalnya kepada Pak Joko, ia tak berharap banyak. Namun ide Adit ternyata menarik perhatian. Pak Joko melihat potensi besar dalam konsep tersebut. Kamu punya ide bagus, Adit. Saya akan membiayai proyek ini, tapi kamu harus berani menjadi pemimpinnya, kata Pak Joko. Mendengar hal itu, Adit sempat ragu. Bagaimana mungkin seorang kuli bangunan seperti dirinya bisa memimpin proyek besar? Namun ia teringat akan mimpinya, mengubah nasib keluarga dan memberikan dampak bagi banyak orang. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Adit menerima tawaran itu. Proyek pertama Adit tidak mudah. Banyak tantangan yang ia hadapi, mulai dari pengelolaan anggaran hingga menghadapi para pekerja yang meragukan kemampuannya. Namun berkat ketekunan dan kerja keras, proyek itu berhasil diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan keuntungan besar. Rumah-rumah yang dibangun Adit laris manis di pasaran. Kesuksesan proyek pertama itu menjadi titik balik dalam hidup Adit. Nama Adit mulai dikenal di kalangan investor dan pengembangan properti. Ia terus mengembangkan ide-idenya, membangun proyek demi proyek dengan pendekatan yang inovatif dan efisien. Dalam waktu beberapa tahun, Adit mendirikan perusahaannya sendiri, Aditama Konstruksi, yang kini menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Namun meski telah menjadi seorang miliarder, Adit tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap tampil sederhana dan sering mengunjungi proyek-proyeknya dengan pakaian kerja biasa. Banyak yang mengira ia hanya seorang kuli bangunan tanpa tahu bahwa ia adalah pemilik perusahaan besar yang berdiri di balik proyek tersebut. Bagi Adit, sukses bukanlah tentang uang atau kemewahan, melainkan tentang memberikan dampak. Ia terus membangun proyek-proyek yang membantu masyarakat seperti perumahan murah dan fasilitas umum di desa-desa terpencil. Adit kini menjadi tokoh inspiratif di industri konstruksi Indonesia. Perusahaan yang ia dirikan, Aditama Konstruksi, dikenal sebagai perusahaan yang mengutamakan inovasi, efisiensi, dan manfaat bagi masyarakat. Namun meskipun kesuksesannya telah mengubah hidupnya secara finansial, Adit tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Salah satu prinsip yang selalu ia pegang adalah membantu mereka yang berada dalam posisi yang dulu pernah ia alami. Adit membuat kebijakan di perusahaannya untuk memberikan pelatihan gratis kepada para pekerja bangunan yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Ia tahu bahwa banyak pekerja seperti dirinya dulu yang memiliki potensi besar tetapi tidak memiliki akses untuk berkembang. Di salah satu proyek besar Aditama Konstruksi, Adit memutuskan untuk turun langsung ke lokasi. Ia mengenakan helm proyek dan pakaian kerja biasa seperti yang sering ia lakukan. Tidak ada yang menyangka bahwa pria sederhana itu adalah pemilik perusahaan yang sedang mengerjakan proyek bernilai miliaran rupiah. Saat itu seorang mandor yang baru bergabung dengan perusahaan mencoba menegur Adit karena berpikir ia hanyalah seorang pekerja biasa. "Pak, kalau tidak ada kerjaan jangan berdiri di sini, nanti mengganggu," kata mandor itu dengan nada agak ketus. Adit hanya tersenyum. Ia tidak tersinggung, malah menghargai dedikasi mandor itu terhadap tugasnya. Setelah beberapa saat, seorang manajer proyek datang dan langsung memperkenalkan Adit kepada mandor tersebut. Wajah sang mandor langsung memerah karena malu. Namun Adit menepuk bahunya dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu hanya menjalankan tugasmu. Itu tanda kamu peduli pada pekerjaanmu. Teruskan." Kisah seperti itu bukan hal yang asing bagi Adit. Banyak orang yang awalnya meremehkan karena penampilannya yang sederhana. Tetapi Adit tidak pernah peduli. Baginya apa yang ada di dalam hatinya dan pikiran seseorang jauh lebih penting daripada penampilan luar. Di luar pekerjaannya, Adit aktif dalam kegiatan sosial. Ia membangun sekolah-sekolah dan pusat pelatihan di daerah terpencil. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Saya ingin anak-anak di desa punya peluang yang sama seperti anak-anak di kota, kata Adit dalam salah satu wawancara. Satu hal yang selalu ia lakukan adalah kembali ke desanya setiap tahun. Di sana, ia mengunjungi orang tua dan warga desa yang dulu membantunya. Meski sekarang ia memiliki rumah besar di kota, Adit selalu merasa bahwa rumah sejatinya ada di desa itu. Ia sering duduk bersama warga, berbagi cerita dan mengingatkan mereka bahwa mimpi sebesar apapun bisa terwujud jika dibarengin dengan kerja keras dan kejujuran. Hingga akhir hayatnya, Adit tetap menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya mengajarkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diraih, asal kita berani memulai dari langkah kecil dan terus berjuang tanpa kenal lelah.